Bass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NIM 2017-017-018, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membahas hasil dari penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi, dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, yang pertama yang dimana di sini yang akan saya bahas yaitu bab 1. Bab 1 adanya latar belakang penelitian. Adanya latar belakang penelitian yaitu fenomena, di mana fenomena yang dihadapi oleh PT Pegadaian Syariah adanya penurunan laba. Pada tahun 2018 laba tersebut naik yaitu 1, triliun. Pada tahun 2019 adanya penurunan laba, dan pada tahun 2020 adanya penurunan laba juga dikarenakan PT Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah yang berlebihan pada saat COVID yang melanda. Nah, di sini adanya penurunan laba dari PT Pegadaian Syariah yaitu sebesar 2,4 triliun. Jadi di sini di mana PT Pegadaian Syariah akan mengalami kerugian. Jadi untuk sekarang PT Pegadaian Syariah tidak akan memberikan pinjaman yang lebih dari biasanya. Dan yang kedua yang akan saya bahas yaitu perbedaan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel dan juga variabel yang digunakan berbeda. Walaupun pemahaman dan variabel penelitian terdahulu mempunyai kemiripan dan metode yang digunakan itu sama, sehingga peneliti akan meneliti lebih lanjut dengan variasi sampel dan waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama yang akan saya bahas, apakah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu budaya organisasi berpengaruh positifkah terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, di sini yang akan saya cari yaitu apakah teknologi informasi, budaya organisasi, dan kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang akan saya teliti dalam penelitian saya yang selanjutnya. Di sini yang akan saya bahas yaitu pada bab 2, teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori agensi. Nah, yang dimana yaitu menurut Wijayanti pada tahun 2017, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap laporan keuangan. Nah, dimana data informasi yang diperoleh lalu dianalisis. Berdasarkan hasil analisis sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap laporan keuangan berpengaruh signifikan atau terdukung. Jadi hasil penelitian di sini yaitu menunjukkan bahwa penelitian dari Wijayanti pada tahun 2017 yaitu terdukung. Terus yang kedua yaitu menurut Agustina Ananda pada tahun 2018 yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Terus yang ketiga yaitu menurut Evelyn pada tahun 2016, penelitian sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, di mana hasil penelitian menunjukkan dari uji regresi bahwa konsekuensi dari signifikan adalah 0,02 yaitu kurang dari
Baik, di sini yaitu menurut Evelyn pada tahun 2016, di mana peneliti sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu hasil dari penelitian menurut Evelyn yaitu regresi bahwa konsekuensi dari signifikan adalah 0,02, yaitu kurang dari 5, maka HO ditolak dan H2 diakui. Maka sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pada bab 3 yaitu definisi operasional, di mana yang pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi di sini yaitu yang digunakan untuk menangani informasi, termasuk mempersiapkan, menyiapkan, mendapatkan, mengatur, menyimpan, dan mengendalikan informasi berbagai pendekatan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Terus yang kedua yaitu budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini yaitu bagaimana pekerja melihat kualitas cara hidup asosiasi, bukan dengan apakah mereka menyukai budaya itu, yaitu artinya budaya istilahnya yang menarik seperti yang ditunjukkan oleh Agustina Ananda. Budaya otoritas merupakan kreativitas umum yang dipegang oleh semua anggota organisasi untuk mencapai hasil yang disiplin, tanggung jawab, bekerja sendiri atau bekerja dengan kelompok. Terus yang ketiga yaitu kualitas sistem informasi akuntansi, di mana kualitas sistem informasi akuntansi di sini yaitu memberikan data dari luar dan dari dalam kerangka data pembukuan yang berkualitas yang merupakan inferensi dari konsekuensi penanganan kerangka dan pembukuan. Untuk indikator penelitian di sini yaitu untuk variabel X1-nya perangkat atau item pertanyaan. Terus yang poin kedua pengelolaan dan penyimpanan data keuangan. Terus yang poin ketiga perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer. Terus untuk budaya organisasinya untuk variabel X2 yaitu visi perusahaan. Terus yang poin kedua komitmen organisasi. Yang ketiga adaptasi dan konsisten. Terus untuk variabel X3 kualitas sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama ketetapan waktu. Terus yang kedua manfaat sistem informasi. Yang ketiga pentingnya informasi dalam penelitian. Terus yang ketiga kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan di sini yaitu informasi. Terus yang kedua transaksi, yang ketiga perbandingan, dan yang keempat pemahaman laporan keuangan. Di sini saya akan membahas pada bab 4 yaitu uji yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu untuk uji kualitas datanya. Yang pertama uji kevaliditas datanya, terus yang kedua uji untuk reliabilitasnya. Jadi dari uji tersebut saya akan menguji analisis datanya. Analisis datanya itu menggunakan uji statistik deskriptif. Terus yang kedua uji asumsi klasik. Yang ketiga uji normalitas. Yang keempat uji multikolonialitas. Yang kelima uji heterokoditas. Terus yang di sini yang akan saya bahas lagi yaitu uji analisis regresif berganda. Yang pertama yaitu uji simultan, di mana uji simultan di sini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di mana bahwa mode penelitian ini atau layak jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Terus yang kedua yaitu uji statistik atau uji T, di mana uji T di sini yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y, apakah X1, X2, X3 akan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu untuk variabel Y-nya.
bab 5, yaitu kesimpulan untuk variabel X1-nya teknologi informasi, yaitu berpengaruh positif terhadap nilai Y. Di sini dimana untuk variabel X1 berpengaruh positif terhadap nilai Y, yaitu kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti pada tahun 2017 bahwa melalui peningkatan kapabilitas atau sumber daya manusia baik pada level framework atau institusional maupun singular, serta dijunjung tinggi dengan pemanfaatan kerangka pembukuan keuangan yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Terus untuk variabel X2-nya yaitu budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai Y, kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu Agustina Ananda, yaitu pada tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan, tidak dibentuk sesaat, melainkan dibentuk membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Terus, yang kedua yaitu budaya organisasi berpengaruh positifkah terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, di sini yang akan saya cari yaitu apakah teknologi informasi, budaya organisasi, dan kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang akan saya teliti dalam penelitian saya yang selanjutnya. Di sini yang akan saya bahas yaitu pada bab 2, teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori agensi. Nah, yang dimana yaitu menurut Wijayanti pada tahun 2017, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap laporan keuangan. Nah, dimana data informasi yang diperoleh lalu dianalisis. Berdasarkan hasil analisis sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap laporan keuangan berpengaruh signifikan atau terdukung. Jadi hasil penelitian di sini yaitu menunjukkan bahwa penelitian dari Wijayanti pada tahun 2017 yaitu terdukung. Terus yang kedua yaitu menurut Agustina Ananda pada tahun 2018 yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Terus yang ketiga yaitu menurut Evelyn pada tahun 2016, penelitian sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, di mana hasil penelitian menunjukkan dari uji regresi bahwa konsekuensi dari signifikan adalah 0,02 yaitu kurang dari. Baik, di sini yaitu menurut Evelyn pada tahun 2016, di mana peneliti sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu hasil dari penelitian menurut Evelyn yaitu regresi bahwa konsekuensi dari signifikan adalah 0,02 yaitu kurang dari 5, maka HO ditolak dan H2 diakui. Maka sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pada bab 3 yaitu definisi operasional, di mana yang pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi di sini yaitu yang digunakan untuk menangani informasi, termasuk mempersiapkan, menyiapkan, mendapatkan, mengatur, menyimpan, dan mengendalikan informasi berbagai pendekatan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Terus yang kedua yaitu budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini yaitu bagaimana pekerja melihat kualitas cara hidup asosiasi, bukan dengan apakah mereka menyukai budaya itu, yaitu artinya budaya
istilahnya yang menarik seperti yang ditunjukkan oleh Agustina Ananda. Budaya otoritas merupakan kreativitas umum yang dipegang oleh semua anggota organisasi untuk mencapai hasil yang disiplin, tanggung jawab, bekerja sendiri atau bekerja dengan kelompok. Terus yang ketiga yaitu kualitas sistem informasi akuntansi, di mana kualitas sistem informasi akuntansi di sini yaitu memberikan data dari luar dan dari dalam kerangka data pembukuan yang berkualitas yang merupakan inferensi dari konsekuensi penanganan kerangka dan pembukuan. Untuk indikator penelitian di sini yaitu untuk variabel X1-nya perangkat atau item pertanyaan. Terus yang poin kedua pengelolaan dan penyimpanan data keuangan. Terus yang poin ketiga perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer. Terus untuk budaya organisasinya untuk variabel X2 yaitu visi perusahaan. Terus yang poin kedua komitmen organisasi. Yang ketiga adaptasi dan konsisten. Terus untuk variabel X3 kualitas sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama ketetapan waktu. Terus yang kedua manfaat sistem informasi. Yang ketiga pentingnya informasi dalam penelitian. Terus yang ketiga kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan di sini yaitu informasi. Terus yang kedua transaksi, yang ketiga perbandingan, dan yang keempat pemahaman laporan keuangan. Di sini saya akan membahas pada bab 4 yaitu tersebut saya akan menguji analisis datanya. Analisis datanya itu menggunakan uji statistik deskriptif. Terus yang kedua uji asumsi klasik. Yang ketiga uji normalitas. Yang keempat uji multikolonialitas. Yang kelima uji heterokoditas. Terus yang di sini yang akan saya bahas lagi yaitu uji analisis regresif berganda. Yang pertama yaitu uji simultan, di mana uji simultan di sini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di mana bahwa model penelitian ini atau layak jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Terus yang kedua yaitu uji statistik atau uji T, di mana uji T di sini yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y, apakah X1, X2, X3 akan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu untuk variabelnya. Di bab 5 yaitu kesimpulan dari untuk variabel X1-nya teknologi informasi yaitu berpengaruh positif terhadap nilai Y. Di sini di mana untuk variabel X1 berpengaruh positif terhadap nilai Y yaitu kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti pada tahun 2017 bahwa melalui peningkatan kapabilitas atau sumber daya manusia baik pada level framework atau institusional maupun singular serta dijunjung tinggi dengan pemanfaatan kerangka pembukuan keuangan yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Terus untuk variabel X2-nya yaitu budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai Y, kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu Agustina Ananda yaitu pada tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan, tidak dibentuk sesaat, melainkan dibentuk membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Terus untuk variabel F3-nya dari penelitian